Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota 1. Zainia Labiba, 2. Anggun Sukma Ayu, dan 3. Rohmi Triwahyuni. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis kami terhadap soal literasi matematika dengan konteks personal dan pekerjaan. Adapun untuk soal-soalnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama adalah soal dengan konteks MP3 player. Soal yang kedua adalah soal dengan konteks ice cream shop. Dan soal yang ketiga adalah soal dengan konteks selling newspaper. Yang pertama, saya akan membahas soal literasi matematika dengan konteks MP3 players. Fokusnya ada pada konten kuantitas dan digunakan dalam konteks personal serta pekerjaan. Diketahui, harga MP3 players yaitu 155Z, harga headphone 86Z, harga speaker 79Z. Soal yang pertama, Olivia hendak membeli 3 produk elektronik, MP3 players, headphones, dan speaker. Ia menjumlahkan ketiga harga barang tersebut menggunakan kalkulator. Layar kalkulator menunjukkan angka 248, namun penjumlahan yang dilakukan Olivia ternyata salah. Pertanyaannya, tentukan kesalahan apa yang diperbuat Olivia. Pilihan A, Olivia memasukkan salah satu harga barang sebanyak 2 kali. Yang B, Olivia lupa memasukkan salah satu dari ketiga harga yang dijumlahkan. Yang C, terdapat digit terakhir dari salah satu harga yang dijumlahkan yang tidak dimasukkan Olivia ke dalam kalkulator. Yang D, Olivia melakukan operasi pengurangan pada salah satu harga saat memasukkan ke dalam kalkulator. Analisis dan jawaban dari soal yang pertama. Soal ini masuk dalam konten kuantitas dan konteksnya personal. Distribusi proses kognitifnya yang pertama yaitu merumuskan dengan presentase 15%. Di sini siswa mengidentifikasi bahwa hasil 248 tidak sesuai penjumlahan ketiga harga dan merumuskan kemungkinan jenis kesalahan input. Yang kedua yaitu menggunakan presentasenya sebesar 65%. Di sini siswa menghitung penjumlahan yang benar lalu membandingkannya dengan 248. Kemudian, menguji setiap opsi jawaban secara sistematis. Yang terakhir, yaitu menginterpretasikan. Persentasenya sebesar 20%. Di sini, siswa menafsirkan bahwa menghilangkan digit terakhir dari salah satu harga akan menghasilkan selisih yang tepat dengan 248. Jadi, jawabannya C, yaitu terdapat digit terakhir dari salah satu harga yang dijumlahkan yang tidak dimasukkan Olivia ke dalam kalkulator. Contohnya, jika harga speaker yaitu 79Z. Nah, tetapi Olivia hanya mengetik 7, maka hasil penjumlahan berkurang 72, yang kemudian menghasilkan nilai 248 seperti yang ditampilkan di kalkulator. Soal kedua. Toko Musik City mengadakan obral penjualan. Syaratnya, jika membeli 2 atau lebih barang, pembeli mendapat potongan harga 20% dari harga normal. Jason memiliki uang sebesar 200Z untuk berbelanja. Pertanyaannya, barang mana saja yang dapat dibeli oleh Jason dengan uang 200Z? Lingkari iya atau tidak. Yang pertama yaitu kombinasi MP3 player dan headphone. Yang kedua, MP3 player dan speaker. Yang terakhir, MP3 player, headphone, dan speaker. Analisis dan jawaban soal kedua. Soal ini masuk dalam konten kuantitas dan konteksnya personal. Distribusi proses kognitifnya, yang pertama yaitu merumuskan, presentasinya sebesar 20%. Di sini siswa merumuskan bahwa harga diskon setelah didiskon 20%, yaitu berarti 80% dikali harga normal, dan kemudian mengidentifikasi 3 kombinasi yang mungkin. Yang kedua yaitu menggunakan, presentasenya 45%. Di sini siswa menghitung berapa biaya yang harus dibayar jika harus membeli MP3 dan HP, kemudian berapa biaya yang harus dibayar jika membeli MP3 dan speaker, kemudian berapa biaya yang harus dibayar jika membeli ketiganya. Kemudian siswa akan membandingkan dengan 200Z. Kemudian yang ketiga yaitu menginterpretasikan. Presentasenya 35%. Di sini
Siswa menafsirkan hasil perhitungan. Berapa biaya yang harus dibayar tadi, kurang dari atau sama dengan 200. Lalu, menyatakan kesimpulan dalam format tabel iya atau tidak. Nah, jawabannya, jika membeli MP3 player dan headphone, harga setelah didiskon 20% ternyata kurang dari atau sama dengan 200 Z, maka Jason bisa membelinya. Kemudian yang kedua, jika membeli MP3 player dan speaker, harga setelah didiskon 20% ternyata kurang dari sama dengan 200 Z juga. Jadi Jason bisa membelinya juga. Nah, kemudian yang ketiga, jika membeli MP3 player, headphone, dan speaker. Nah, harga setelah didiskon 20% ternyata lebih dari 200 Z. Jadi, Jason tidak bisa membeli yang kombinasi yang ketiga ini, tetapi bisa membeli salah satu dari kombinasi yang pertama atau yang kedua. Soal yang ketiga, harga jual normal MP3 sudah termasuk laba sebesar 37,5%. Harga tanpa keuntungan disebut harga grosir atau dilambangkan dengan W. Laba dihitung sebagai persentase dari harga grosir. Pertanyaannya, apakah formulasi pada tabel berikut menunjukkan hubungan yang tepat antara harga grosir W dan harga jual normal S? Lingkari iya atau tidak. Analisis dan jawaban soal yang ketiga. Soal ini masuk dalam konten kuantitas dan konteksnya pekerjaan. Distribusi proses kognitifnya yang pertama yaitu merumuskan, presentasinya sebesar 50%. Nah, di sini siswa membaca konteks laba 37,5% dari harga grosir, kemudian merumuskan S sama dengan W ditambah 0,375 kali W sama dengan 1,375 W. Lalu memeriksa tiap formula. Nah, di sini S-nya tadi menunjukkan harga jual dan W-nya menunjukkan harga grosir. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan presentasinya sebesar 35%. Di sini, siswa menguji tiap formula dengan nilai numerik. Jika W sama dengan 100, maka S sama dengan 137,5. Jadi jika harga grosirnya 100, berarti harga jualnya yaitu 137,5. Kemudian formula S sama dengan 1,375 W menghasilkan 137,5. Formula lain tidak konsisten. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menginterpretasikan. Presentasinya sebesar 15%. Di sini siswa menafsirkan bahwa hanya S sama dengan 1,375 W yang akurat mempresentasikan definisi laba berbasis harga grosir, bukan harga jual. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang ketiga. Yang pertama, S sama dengan W ditambah 0,375 salah karena 0,375 bukan presentase, melainkan desimal. Kemudian W sama dengan S dikurangi 0,375 S. Yang ini juga salah karena yang ini mengasumsikan laba dari harga jual, bukan harga grosir. Kemudian yang pilihan keempat, W sama dengan 0,625 S. Ini juga salah karena turunan yang tidak tepat dari relasi yang ada. Jadi yang benar adalah yang ketiga, S sama dengan 1,375 W. Nah, soal selanjutnya adalah soal ice cream shop. Fokusnya ada pada konten ruang dan bentuk, dan konteksnya ada pada pekerjaan. Nah, di sini ada soal pertama di soal dengan konteks ice cream shop. Di soal ini terdapat informasi bahwa Mary sedang merenovasi tokonya. Nah, di toko Mary itu terdapat area pelayanan atau service area yang dikelilingi oleh meja pelayanan atau counter. Di setiap petak dalam gambar berukuran 0,5 meter dikali 0,5 meter, counternya berbentuk huruf L dengan salah satu bagian miring atau diagonal. Untuk pertanyaannya yaitu Mary akan menambahkan hiasan lampu di sepanjang meja pelayanan atau counter. Berapa meter minimum panjang lampu yang dibutuhkan Mary
untuk menghias meja pelayanan, di sini terdapat informasi untuk menggunakan teorema Pythagoras untuk bagian miring counter, kemudian dikonversi dalam satuan petak ke satuan meter. Nah, di sini adalah ilustrasi dari soal pertama. Kita akan mencari panjang dari daerah sini yang diberi panah counter. Sekarang kita akan melakukan analisis dan menjawab soal pertama tadi. Adapun untuk kontennya dari soal tadi yaitu adalah konten ruang dan bentuk. Selanjutnya untuk konteksnya yaitu pekerjaan. Adapun untuk distribusi proses kognitifnya, yang pertama ada merumuskan. Merumuskan ini mendapatkan bobot 20%, di mana di proses merumuskan ini siswa membaca denah mengidentifikasi kontur berbentuk L yang memiliki sisi miring. Kemudian siswa merumuskan bahwa sisi miring tersebut bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian proses yang kedua yaitu menggunakan ini memiliki bobot tertinggi yaitu 65%, di mana di sini siswa diminta untuk menghitung panjang tiap segmen counter horizontal ditambah vertikal dari petak. Lalu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat untuk menghitung segmen miringnya, mengalihkan jumlah petaknya dengan 0,5 meter. Proses yang ketiga yaitu menginterpretasikan mendapatkan bobot 15%, di mana siswa diharap untuk bisa menafsirkan hasil 4,5 meter sebagai panjang minimum lampu. Hasil matematis bermakna sebagai jumlah minimal yang harus dibeli. Jawabannya, counternya berbentuk L terdiri dari bagian horizontal, vertikal, dan miring atau diagonal. Panjang segmen lurusnya, yaitu segmen yang horizontal dan vertikal, dihitung langsung dari petak. Segmen miring dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, total panjang counter yaitu 9 petak dikali 0,5 meter, yaitu 4,5 meter. Selanjutnya ada soal kedua. Soal ini memiliki informasi yaitu Mary akan mengganti seluruh keramik lantai tokonya. Namun ada dua area yang tidak ikut diganti keramiknya. Area pertama merupakan area pelayanan atau service area, dan area kedua adalah meja pelayanan atau counter. Nah, di setiap petak berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter, sehingga luas satu petak adalah 0,25 meter persegi. Pertanyaannya, Mary juga akan mengganti seluruh keramik pada lantai tokonya, kecuali area pelayanan atau service area dan area meja pelayanan atau counter tadi. Tentukan dalam meter persegi luas lantai yang akan diganti keramiknya oleh Mary. Nah, berikut ini adalah analisis dan jawaban dari soal yang kedua tadi. Untuk kontennya tetap sama yaitu ruang dan bentuk, dan konteksnya adalah pekerjaan. Adapun untuk distribusi proses kognitifnya hampir sama seperti yang di soal ke-1 tadi. Untuk merumuskan mendapatkan bobot 20%, di mana di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi area mana yang masuk dan dikecualikan. Lalu merumuskan strategi hitung petak keseluruhan dikurangi yang dikecualikan. Proses yang kedua yaitu mendapatkan bobot 65%. Di sini siswa menghitung dan menjumlahkan dari 126 petak yang akan diganti keramiknya, lalu mengalihkannya dengan luas tiap petak, yaitu 126 dikali 0,25 meter persegi, sama dengan 31,5 meter persegi. Nah, proses yang terakhir yaitu menginterpretasikan, ini mendapatkan bobot 15%. Di sini siswa diminta untuk menafsirkan bahwa nilai 31,5 meter persegi ini sebagai luas lantai yang perlu dibeli keramiknya, di mana ini adalah angka untuk melakukan perencanaan pembelian material renovasi. Untuk jawabannya kita cek lagi, jumlah petak yang akan diganti keramik ada 126 petak, di mana luas satu petaknya adalah 0,25 meter persegi. Jadi untuk luas keseluruhan lantai yang akan diganti yaitu kita mengalihkan 126 tadi dengan 0,25 meter persegi. Hasilnya adalah 31,5 meter persegi. Jadi itu adalah perkiraan perencanaan pembelian material lantai untuk melakukan renovasi.
Soal 3, di sini Mary akan meletakkan meja dan kursi. Setiap set meja dan 4 kursi menempati area minimum berbentuk lingkaran. Nah, adapun aturan penempatan yang harus diikuti, yang pertama, setiap set meja dan kursi ini harus ditempatkan sekurang-kurangnya 0,5 meter dari dinding. Yang kedua, jarak antara set meja kursi satu sama lain sekurang-kurangnya 0,5 meter. Adapun untuk pertanyaannya yaitu berapa maksimum banyaknya set meja kursi yang dapat diletakkan pada area tempat duduk atau sitting area toko. Berikut adalah analisis dan jawaban dari soal ketiga. Untuk konten dan konteksnya masih sama seperti soal ke-1 dan kedua tadi. Untuk kontennya ruang dan bentuk, sedangkan konteksnya adalah pekerjaan. Untuk distribusi proses kognitifnya, proses yang pertama yaitu merumuskan, ini mendapatkan bobot 30%, di mana siswa ini diharapkan bisa membaca dua aturan jarak ke dalam model spesial, menentukan ukuran efektif tiap set. 3 kali 3 petak ditambah buffer 1 petak dari dinding dan antar set. Proses yang kedua yaitu menggunakan di sini bobotnya 40%. Siswa di sini diharapkan untuk bisa mencoba konfigurasi penempatan lingkaran di grid setting area, menghitung dan menguji apakah 4 atau 5 set yang dapat ditempatkan tanpa melanggar aturan. Nah, proses terakhir yaitu menginterpretasikan mendapatkan bobot 30%. Di sini, siswa memvalidasi secara logis mengapa set kelima tidak dapat dimasukkan atau melanggar aturan jarak, menjustifikasi jawaban dengan reasoning spasial. Untuk jawabannya, luas lingkaran satu set meja yaitu 2,25 meter persegi atau sama dengan 9 petak yang merupakan susunan 3 kali 3 petak dengan memperhitungkan buffer jarak 0,5 meter atau 1 petak dari dinding dan antar set meja. Setiap set membutuhkan area efektif lebih besar dari 3 kali 3 petak. Nah, set kelima ini tidak dapat ditempatkan tanpa melanggar aturan jarak minimum. Jadi maksimum set meja kursi yang dapat diletakkan adalah 4 set. Selanjutnya adalah selling newspaper, membahas tentang konten, yaitu perubahan dan hubungan dan konteks pekerjaan. Selanjutnya soal yang pertama, yaitu Kota Subang memiliki 2 koran lokal yang merekrut penjual koran. Yang pertama, Subang Star, $0,2 per koran untuk kurang dari sama dengan 240 eksemplar per minggu, plus $0,4 per eksemplar jika melebihi 240 eksemplar. Yang kedua, Subang Daily, $60 per minggu tetap, plus $0,05 per koran yang terjual. Pertanyaannya, rata-rata Freddy menjual 350 eksemplar per minggu koran Subang Star. Berapa rata-rata penghasilan yang diperolehnya setiap minggu? Berikutnya analisa dan jawaban untuk soal nomor 1. Distribusi proses kognitif ada 3, yaitu merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Merumuskan sebesar 40%, yaitu siswa mengenali bahwa 350 lebih dari 240, sehingga skema pembayarannya berlapis berlaku. Rumus penghasilan sama dengan 0,2 kali 240 dibagi 0,4 dikali 350 dikurangi 240. Selanjutnya menggunakan sebesar 45%, yaitu dengan menghitung 0,2 kali 240 sama dengan 48. 350 dikurangi 240 sama dengan 110 eksemplar, melebihi kuota 0,4 kali 110 sama dengan 44. Totalnya 48 ditambah 44 sama dengan $92. Menginterpretasikan sebesar 15%, yaitu dengan menafsirkan $92 sebagai rata-rata penghasilan mingguan Freddy. Kompensasi total dari 2 segmen penjualan berbeda tarif, sehingga rata-rata penghasilan Freddy per minggunya adalah $92.
Soal kedua, yaitu Subang Daily memiliki gaji tetap $60 per minggu ditambah $0,05 per koran yang terjual. Fungsi penghasilannya Fx sama dengan 60 ditambah 0,05x di mana x sama dengan jumlah koran terjual. Ini adalah masalah inverse. Diberikan nilai output penghasilan, cari nilai output jumlah koran. Pertanyaannya, Christina menghasilkan $74 dalam seminggu dengan berjualan koran Subang Daily. Berapa eksemplar koran yang dijualnya dalam seminggu? Analisa jawaban soal kedua. Distribusi proses kognitif ada 3, yang pertama merumuskan sebesar 35%. Siswa merumuskan persamaan 74 sama dengan 60 ditambah 0,05x. Lalu mengidentifikasikan bahwa X adalah jumlah koran yang perlu ditemukan atau inverse reasoning. Yang kedua menggunakan sebesar 50%. Menyelesaikan persamaan 74 sama dengan 60 ditambah 0,05x. 74 ditambah 60 sama dengan 0,05x. 74 dikurangi 60 sama dengan 14, sehingga 14 sama dengan 0,05x, dan x adalah 14 dibagi 0,05 sama dengan 280. Prosedur aljabar linear yang berlangsung. Menginterpretasikan sebesar 15%, yaitu menafsirkan 280 sebagai jumlah koran yang harus dijual Christina per minggu untuk mendapatkan $74. Selanjutnya soal ketiga, pertanyaannya yaitu Jono memutuskan untuk menjual koran juga. Namun dia perlu menganalisis koran mana yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan baginya. Jika pendapatan penjual koran dari kedua koran dibuatkan dalam sebuah grafik, tentukan dari grafik A, B, C, dan D, grafik manakah yang merepresentasikan data pendapatan dengan benar. Soal ketiga, analisis dan jawaban soal ketiga. Distribusi proses kognitifnya ada 3, yaitu merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Merumuskan sebesar 25%. Siswa merumuskan ciri grafik yang benar. Ada 2. Yang pertama, Subang Daily mengintercept Y sama dengan 60, bukan 0. Yang kedua, Subang Star melalui 0,0 ada Kings di X sama dengan 240. Selanjutnya menggunakan, mengevaluasi sebesar 35% dengan mengevaluasi tiap pilihan grafik, apakah garis daily memotong sumbu Y di atas 0, apakah star menunjukkan perubahan kemiringan di X sama dengan 240. Menginterpretasikan bahwa grafik C memenuhi semua ciri kunci fungsi secara akurat sekaligus. Ini merupakan level kognitif tertinggi dalam unit. Jawabannya adalah grafik C. Ciri kunci grafik yang benar, Subang Daily adalah garis lurus dengan intercept Y positif 60 dan gradien kecil 0,05 menghasilkan lebih banyak saat penjualan rendah. Yang kedua, Subang Star dimulai dari titik 0,0 ada Kings atau perubahan kemiringan di X sama dengan 240. Dari gradien 0,20 menjadi 0,40 lebih menguntungkan pada penjualan tertinggi. Grafik C adalah satu-satunya yang merepresentasikan kedua fungsi dengan benar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.